Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Andi Masrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 2018 0036 2290 dan nomor induk mahasiswa 23900 2495 143. Program studi fisika LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan mengambil materi tentang perubahan iklim dengan model pembelajaran problem based learning kelas 10 di SMA Negeri 2 Bone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hadir, siapa yang tidak. Miss Baul, Ocha, Yusvita, Nursera, Hasniati. Ya, jadi hadir semua. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, jadi silakan kalian cek sampah-sampah yang ada di bawah tempat duduknya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk materi. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa itu? Pemanasan global. Jadi materi kita minggu lalu tentang pemanasan global. Apa kira-kira penyebab dari pemanasan global? Efek rumah kaca. Ada yang tahu apa itu pemanasan global? Jadi pemanasan global merupakan proses kenaikan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida. Jadi hari ini kita masuk tentang perubahan iklim. Jadi bagaimana? Ibu akan tanya, apakah kalian merasakan lingkungan ataupun cuaca di sekitar kalian telah mengalami perubahan yang ekstrim? Merasakan. Kira-kira yang apa itu penyebabnya? Kenapa bisa terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim? Apa kira-kira penyebabnya? Nah, semua itu adalah penyebabnya adalah perubahan iklim yang disebabkan
oleh berbagai faktor. Yang pertama itu faktor manusia, yang kedua faktor alam. Apa-apa termasuk faktor manusia? Faktor manusia itu adalah aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Sedangkan faktor alam itu adalah gunung meletus dan variasi sinar matahari. Kenapa bisa gas rumah kaca itu berfungsi sebagai selimut yang memerangkap panas di bumi sehingga menyebabkan perubahan cuaca sangat ekstrim. Seperti halnya contoh pertama, contoh kecilnya sekarang ini kita tidak tahu bagaimana cuaca sekarang, kadang panas, kadang hujan. Kalau terus menerus itu akan beberapa penyebabnya akan menyebabkan perubahan iklim. Jadi itu sekarang kita akan yang membahas tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi membaca dengan panduan LKPD yang dilakukan dalam kelompok, peserta didik dapat menganalisis penyebab perubahan iklim dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dalam kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan iklim terhadap pemanasan global. Nah, jadi ini ada apa hubungannya antara video yang Ibu akan tampilkan ini dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Bagaimana kalian sudah lihat videonya? Apa kira-kira hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi ini tadi Ibu tampilkan video tentang bagaimana kerjasamanya nanti kalian dalam diskusi kelompok. Ya, selanjutnya, di sini ada 3 penilaian yang akan ikut selama proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, penilaian sikap. Apa-apa di situ penilaian sikap? Sikapnya bagaimana selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penilaian keterampilan. Di sini keterampilan ada 2, diskusi kelompok. Bagaimana kerjasama dengan kelompoknya, dan yang terakhir persentase. Itu 2 keterampilan. Penilaian yang ketiga, pengetahuan. Ada 2 juga, pretest dengan. Jadi sekarang silakan kalian naikkan HP-nya, kita akan melakukan pretest. Saya Ibu kasih waktu selama 5 menit. Oke, silakan naikkan HP-nya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan simpan HP-nya, kemudian kalian perhatikan kembali video yang akan Ibu tampilkan. Silakan perhatikan baik-baik. Betapa menyedihkan, betapa mengerikan, betapa menyakitkan. Namun, pandemi COVID-19 tidak separah masa yang segera mengancam. We're talking about
doing in the next 30 years? Menurut prediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Dari sisi kesehatan, perubahan iklim juga berdampak buruk dengan timbulnya berbagai macam penyakit akibat kelembapan udara. Perubahan iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengambil peran aktif di tingkat internasional dan salah satu perluasan komitmen dari Protokol Kyoto adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca. Kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, bagaimana dengan videonya? Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu perubahan iklim? Siapa lagi? Oke. Nah, silakan Ania Nurul Rizkia. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan cuaca dan jangka panjang. Ada yang lain? Oke, Nursera. Ancaman bagi kehidupan manusia. Ya, jadi perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam cuaca global, termasuk perubahan suhu, pola hujan, tingkat laut, dan fenomena lainnya. Kira-kira apa dampaknya dari perubahan iklim yang kalian tadi lihat di video? Apa? Apa kira-kira? Jadi ada beberapa yang dampaknya dari perubahan iklim itu. Di sini ada 4 gambar perubahan iklim yang Ibu tampilkan. Perubahan iklim dampak negatifnya. Yang pertama, hujan yang terus mengguyur Makassar menyebabkan banjir. Yang pertama. Yang kedua, peristiwa kekeringan di sektor pertanian Sulawesi Selatan. Yang ketiga, mencairnya es di kutub utara. Dan yang terakhir, kebakaran hutan. Oke, jadi silakan sebutkan salah satu contoh rumusan masalah yang terjadi dari keempat gambar ini. Siapa yang bisa? Oke, silakan Akbar. Rumusan masalah dari kebakaran hutan adalah bagaimana kebakaran hutan mengganggu kehidupan masyarakat dan memicu konflik sosial. Oke, jadi rumusan masalah tentang kebakaran hutan yang disebut tadi oleh Akbar. Itu untuk rumusan masalah dari banjir. Nah, selanjutnya siapa lagi? Nah, ini Nur Sandra. Rumusan masalah dari kekeringan yaitu bagaimana kekeringan yang berkepanjangan akibat perubahan iklim meningkatkan risiko banjir bandang di daerah aliran sungai. Jadi itulah tadi. Oke, jadi sekarang kalian duduk di teman kelompoknya masing-masing seperti yang minggu lalu Ibu sudah bagikan di pertemuan minggu lalu. Silakan kalian duduk masing-masing di kelompoknya. KPD yang nantinya kalian akan persembahkan, jadi silakan kalian diskusi kelompok seperti tadi yang contohnya yang dipaparkan oleh temannya tentang rumusan masalah dari keempat gambar ini. Nah, jadi ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pertanyaan, silakan kalian semuanya ada di bahan ajarnya, kemudian kalian bisa searching di Google, kemudian hadir simpulkan. Oke, sudah paham? Silakan kerja. Gimana? Ada yang belum dipaham? Nah, ini yang di sini, silakan kalian searching di Google. Yang ini, yang ini silakan kalian searching di Google apa penyebab dengan dampaknya perubahan iklim. Yang di sini bagaimana permasalahan dalam pertanian air, apa dampaknya kira-kira terhadap ini, terhadap banjir. Oke?
Sudah? Sudah, Min? Ya sudah? Sudah juga. Nah, kelompok ini sudah. Penyebabnya Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Fokus. Tepuk 2, 4 kali. Silakan kalian presentasikan untuk hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Ya. Oke. Nah, silakan diperhatikan untuk kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Satu orang saja perwakilan. Silakan berdiri di tempatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan? Oke, jadi itulah tadi pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 bagaimana? Untuk kelompok 1 sudah mau dijawab? Ya, jadi silakan kalian berdiri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan, yaitu 1. Pemanasan global menyebabkan lebih banyak air menguap dari laut dan daratan. 2. Uap air ini berkumpul di atmosfer dan turun sebagai hujan lebat. Dan teman saya akan menambahkan jawaban yang lebih lengkap yang saya berikan. Oke, jadi itulah tadi bagaimana? Itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 2 sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan kalian paparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Farah, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perubahan iklim. Adapun rumusan masalah dari perubahan iklim yaitu 1. Bagaimana alih fungsi lahan dan organisasi pengurangi daerah resapan air dan memperparah genangan air. 2. Bagaimana sistem drainase yang tidak memadai dan tersumbat sampah memperparah banjir di daerah perkotaan. Adapun dampak bagi pertanian, air, dan kesehatan. 1. Pertanian, kerugian distribusi pangan, kenaikan harga pangan, petani bermigrasi ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. 2. Air, kekurangan air bersih untuk diminum, mandi, serta banjir membawa sampah dan bahan kimia berbahaya keberadaan air sehingga tidak aman untuk digunakan. 2. Kesehatan, banjir menciptakan genangan air yang tidak menjadi tempat nyamuk Aedes berkembang biak, meningkatkan resiko demam berdarah. Adapun penyebab dan dampaknya, yaitu pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dampaknya kerugian ekonomi. Kalau tidak ada, nah beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok 3 mengatakan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan iklim.
dampak bagi pertanian yaitu degradasi lahan dan mengurangi kesuburan tanah serta merusak habitat flora dan fauna. 2. Dampak air, banjir dapat mengikis tanah dan menyebabkan erosi, mengurangi kesuburan tanah. Dampak bagi kesehatan yaitu kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi hewan yang terinfeksi leptospira dapat menyebabkan penyakit ini. Adapun penyebab dan dampak yaitu penyebabnya perubahan penggunaan lahan, tendensi lahan hutan, pembentukan nitrogen dan pertanian intensif. Dampaknya yaitu 1. Krisis pangan dan kelaparan menyebabkan gagal panen, kekurangan gizi dan krisis kemanusiaan. 2. Penyakit menular yaitu menyebabkan penyebaran penyakit seperti malaria dan DBD. Bagaimana untuk itulah tadi kelompok 3. Bagaimana kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 4 silakan bertanya. Untuk kelompok 3 perhatikan pertanyaan dari kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ayam Dirawati dari perwakilan kelompok 4 ini memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Seperti yang telah dipaparkan penyebab perubahan iklim yaitu gas rumah kaca. Pertanyaan dari kelompok kami, apa saja aktivitas manusia yang menghasilkan emisi GHG? Oke, jadi itulah tadi pertanyaan dari kelompok 4. Nah, pertanyaannya itu apa saja yang dihasilkan oleh gas emisi rumah kaca. Nah, silakan untuk kelompok 3, silakan jawab untuk pertanyaan kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu apa saja aktivitas manusia yang menghasilkan emisi GHG? Yaitu 1. Pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi dan gas alam menghasilkan emisi karbon. 2. Menggundulkan hutan. 3. Pertanian dan 4. Industri. Oke, mungkin masih ada dari kelompoknya untuk menambahkan? Tidak ada. Oke, jadi bagaimana? Kelompok 4 sudah diterima untuk jawabannya, sudah dipahami? Oke, untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 3 sudah diterima oleh kelompok 4. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain perhatikan, kalau misalkan ada pertanyaan silakan mengatakan nantinya. Oke, silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica, perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan hasil LKPD kami tentang perubahan iklim. Rumusan masalah, bagaimana komunitas miskin dan marginal di daerah rawan banjir lebih rentan terhadap dampak banjir. Adapun dampak dari perubahan iklim dalam 1. Pertanian, seperti petani kehilangan pendapatan dan aset mereka serta memperparah kemiskinan di pedesaan, kekurangan pangan dan kenaikan harga pangan menyebabkan kelaparan. Yang kedua, air, dampak memperburuk perubahan iklim dengan melepaskan gas metana dari lahan basah yang tergenang serta nutrisi dan limpahan pertanian dan limbah air yang terbawa banjir dapat menghabiskan oksigen dan membunuh biodata air. Yang ketiga, kesehatan, kekurangan gizi seperti banjir dapat mengganggu akses terhadap makanan yang bergizi dan meningkatkan risiko kekurangan gizi. Adapun penyebab dan dampaknya, seperti penyebabnya pengolahan limbah, pengguna sampah ke TPA, pengolahan air limbah dan pembangunan infrastruktur. Dampaknya ada 2, yaitu penurunan kualitas air dan kerusakan hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Penyebab dan dampak perubahan iklim. Penyebabnya perubahan pengguna lahan dan penggunaan pupuk nitrogen. Dampaknya bencana alam dan konflik serta migrasi.
Adapun dampaknya bagi perempuan mengalami trauma dan stres akibat bencana alam, kehilangan harta benda, dan perubahan lingkungan. Dampak bagi anak-anak dapat mengganggu pendidikan anak, termasuk akses ke sekolah dan kualitas pendidikan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu perubahan iklim memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan. Perubahan iklim ini memberikan dampak ekstrim bagi berkelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Salah satunya naiknya temperatur bumi yang semakin panas serta pergantian musim yang mengakibatkan siklus musim menjadi kacau. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Ya, silakan kelompok 5. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan. Yaitu pertanyaannya, apa dampak utama perubahan iklim bagi ekosistem? Ya, jadi, itu kan tadi pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap dijawab? Oke, jadi silakan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Dari kelompok 5. Dampak utama perubahan iklim bagi ekosistem meliputi 1. Kematian massal spesies, 2. Perubahan habitat, 3. Gangguan rantai makanan. Selanjutnya, teman kelompok saya akan menambahkan jawabannya agar lebih detail. Silakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Kematian massal spesies seperti menyebabkan kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Perubahan habitat seperti menyebabkan kerusakan hutan, terumbu karang, dan ekosistem lainnya. Gangguan rantai makanan seperti menyebabkan ketidakstabilan ekologis dan penurunan keanekaragaman hayati. Nah, itulah tadi bagaimana kelompok 5 sudah jelas. Ya, jadi kalau sudah jelas, beri aplaus untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dinoti Fitriani, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu perubahan iklim. Adapun rumusan masalah dari kelompok kami yaitu 1. Bagaimana kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan akibat banjir memperlambat pemulihan dan meningkatkan kerugian ekonomi. Dampak bagi pertanian merusak infrastruktur seperti irigasi. Dampak bagi air dapat mencemari sumber air bersih. Dampak bagi kesehatan, lantai yang licin dan kondisi yang tidak stabil akibat banjir dapat menyebabkan orang terjatuh dan cedera, serta benda-benda tajam yang terbawa air banjir dapat menyebabkan luka. Adapun penyebab dan dampak perubahan iklim yaitu penyebab pelepasan gas metana dari peternakan, penggunaan AC, penggunaan pupuk nitrogen sintesis di pertanian, serta faktor alam. Dampaknya adalah 1. Meningkatnya permukaan air laut, menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil, erosi pantai, dan intrusi air laut ke air tawar. 2. Mencairnya gletser dan es di kutub, mengubah aliran air sungai dan meningkatkan permukaan laut. Adapun kesimpulan kami tentang perubahan iklim yaitu dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. Ya, jadi itulah tadi pemaparan dari kelompok 5. Mungkin ada dari kelompok yang lain untuk bertanya atau masih belum dipahami. Silakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan ke kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya, perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Tadi sudah dipaparkan bahwa dampak perubahan iklim dapat terjadi terhadap perempuan dan anak-anak serta kelompok masyarakat. Pertanyaan saya, siapa yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim? Ya, gimana? Untuk kelompok 5 sudah bisa dijawab? Langsung dijawab atau bagaimana? Sudah langsung. Oke, silakan. Berdiri.
supaya kelompok 1 jelas. Baik, saya akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Adapun pertanyaannya yaitu, siapa yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim? Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yaitu kulit putih. Yang pertama, masyarakat miskin, memiliki sumber daya yang terbatas untuk beradaptasi dengan perubahan iklim baik perempuan maupun anak-anak. Yang kedua, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, berisiko tinggi terkena dampak kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim. Yang ketiga, masyarakat adat, bergantung pada sumber daya alam yang terancam oleh perubahan iklim. Bagaimana untuk kelompok 1? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan beri aplaus untuk kelompok 5. Mungkin ada dari perwakilan kelompok yang ingin sampaikan kesimpulan untuk persentase pembelajaran kita. Ada yang perwakilan dari kelompok yang ingin kasih kesimpulannya apa, supaya kita tahu apa kesimpulan dari hasil persentase kita ini. Ada yang mau angkat tangan? Oke, silakan kelompok 4. Apa? Adapun kesimpulan dari Silakan berdiri, nak. Oke. Silakan. Apa kesimpulannya? Yang lain silakan perhatikan. Adapun kesimpulan dari presentasi semua KDP yang bisa kami ambil yaitu penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, pemanasan global seperti peningkatan intensitas cuaca ekstrim. Dan yang kedua, aktivitas manusia seperti yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, jadi Ibu akan simpulkan secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari perubahan iklim secara umum, penyebabnya yaitu yang pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari bahan dasar laut Arktik. Deforestation, penggunaan CPSCS dalam refrigerator atau pendingin. Dan yang terakhir, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Adapun dampaknya yaitu tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi karena kita ketahui kadang ada hujan, mungkin di tempat lain hujan, di sini tidak. Nah, ini yang kedua, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Dan yang terakhir, kegagalan panen besar-besaran. Oke, itulah tadi kesimpulan dari sekarang penilaian yang terakhir, penilaian pengetahuan post test. Silakan kembali kalian keluarkan HP-nya. Kita melakukan post test. Bagaimana, sudah siap? Ini namamu. Sudah? Oke, siap. 1, 2, 3. Prosesnya sudah selesai. Yang paling tinggi nilainya adalah yang pertama Miss Paul, yang kedua Andi Nurul Astia, yang ketiga Makfira, yang keempat siapa tadi? Risti. Oke, jadi mungkin yang lain masih bisa perlu ditingkatkan bagaimana
tentang materi perubahan iklim. Jadi, nah silakan mari kita refleksi sebelum saya tutup. Untuk materi ini kita refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini, materi hari ini? Jadi materi kita hari ini adalah perubahan iklim. Bagaimana video yang saya tampilkan tadi di atas? Sudah bagaimana? Mudah dipahami atau tidak? Mudah. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran berlangsung? Dan yang terakhir, dari beberapa kegiatan yang kita lakukan, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Diskusi. Jadi, kalian suka diskusi, berarti mungkin pertemuan selanjutnya kita cari lagi materi pembelajaran untuk minggu depannya. Silakan kalian pelajari tentang upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi cukup untuk materi hari ini. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan tempat, silakan ketua kelas pimpin doa kembali. Siapkan. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita bersama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Bisa.